Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Al-Rizky. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan peran GCG atau Good Corporate Governance dalam mencegah fraud di perusahaan publik yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Nah, pertama saya akan menjelaskan nih peran GCG itu apa sih di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, GCG ini dapat dijelaskan sebuah tata kelola perusahaan yang memang baik untuk mengatur suatu sistem, proses, terus perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara beberapa pihak gitu. Nah, beberapa pihak ini yang seperti pemegang saham, terus dewan direksi, manajemen, karyawan, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya gitu, teman-teman. Dan juga, nah tujuannya ini adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan dia juga memperbaiki pengelolaan perusahaan yang mencerminkan memiliki seperti kayak transparansi, terus akuntabel, terus bertanggung jawab, mandiri, serta adil dan setara dengan keadaan itu yang sebenarnya itu, teman-teman. Nah, seperti itu dan fraud ini atau kecurangan yang memang secara umum dapat diartikan sebagai tindakan penipuan. Nah, penipuan ini dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok yang memang disengaja untuk kepentingan mereka gitu, tanpa ada kepentingan umum suatu organisasi tersebut gitu. Nah, tindakan melanggar ini adalah tindakan yang memang melanggar hukum, etika, dan juga menghilangkan rasa kepercayaan semua pihak lah gitu ya, teman-teman. Lalu ada juga peran GCG ini dalam menghadapi ancaman fraud. Nih, saya kasih tips nih ya. Yang pertama itu ada menciptakan budaya etis dan integritas. Apa sih ya? Nah, GCG ini harus menekankan pentingnya nilai-nilai etika, integritas, dan juga kepatuhan dalam seluruh aspek operasional perusahaan gitu, teman-teman. Terus juga yang kedua, kita harus membangun struktur pengendalian internal yang kuat. Jadi jangan cuma sekadar struktur tanpa dibuat suatu aturan yang memang aturan yang tegas gitu, teman-teman. Aturan yang memang sudah resmi harus diikuti oleh semua pihak, dan apabila melanggar akan mendapatkan suatu konsekuensi gitu ya. Yang ketiga ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. GCG harus menuntut mengungkapkan informasi yang akurat, jangan asal-asalan gitu. Memang harus secara akurat nih, harus jelas, harus relevan dan tepat waktu dah kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk laporan keuangan dan juga laporan-laporan yang lainnya gitu, teman-teman. Karena gini juga sih, apabila nanti perusahaan ini tidak melakukan GCG dengan baik dan benar, maka akan terjadi seperti kasus ini ya. Saya akan jelaskan kasusnya. Ini saya punya kasus GCG ya. Contoh dari perusahaan PT Hanson International Tbk nih, teman-teman. Nah, peran GCG ini dalam mencegah terjadinya fraud dalam perusahaan publik, mereka melakukan sebuah pencegahan seperti melakukan transparansi dan kepatuhan nih pada PT Hanson International Tbk di tahun 2016.
Nah, PT Hanson juga diduga melakukan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan ketentuan akuntansi, sehingga menyebabkan laporan keuangan menjadi overstate atau tidak wajar. Nah, hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengakuan pendapatan dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, serta pengawasan internal dan eksternal yang memang lemah menyebabkan kegagalan dalam mencegah praktek tersebut lebih awal. Nah, gitu teman-teman. Ternyata PT Hanson ini memiliki kasus seperti itu. Nah, menurut kalian nih, kira-kira apa? Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa like and subscribe. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.